Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Kang. Ya, ini maaf dengan Bapak siapa ini ya? Ini kalau nama asli saya dari bapak asal, dari ibu kandung, itu Tri Anjasmani Sandi Asmoro. Ya, nama sampean saja, nggak usah itu. Kita nggak itu. Oh, nah, ya nama sekarang itu Sugeng Widodo, Pak. Oh Kang. ya. Tinggalnya di mana ini? Ini Kuloten Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Banjarmasinnya mana? Sama itu apa? Plaza itu, Plaza Banjarmasin. Oh, ten kampungnya Pak niki ten Anjiri, Anjir. Malabahan. Nggih. Ya. Pak Sugeng ya. Pak Sugeng yang mau dikonsultasikan yang gimana Pak Sugeng? Niki kula niki kan sering bantu-bantu tiang dalam Iya. bidang pengobatan ngoten lho. Nggih, nggih. Nah, sing kula maksud niku kan kula niku kan mboten ngerti niku penyakitnya niku nopo terus solusine pripun ngoten lho. Maksudnya penyakit pasien atau penyakit siapa? Pasien nggih. Penyakit pasien. Halo? Yang dimaksud penyakitnya pasien yang gimana ya? Ini. Nggih umpamine niku di nggih nyuwun sewu nggih. Yeah. Umpamine di guna-guna tiang ngoten niku lho. Kula kan mboten ngerti ngoten lho. Dados pasien niku kan tanya tuh saya itu sakit apa kok enggak gimana kok enggak enak gitu badan gitu loh. Tuh. Ya, jadi gini Mas Sugeng. Nggih. Intinya penyakit medis itu nanti endingnya juga lantaran penyakit medis itu larinya juga penyakit nanti non medis. Dan sebaliknya juga penyakit non medis itu larinya akan medis juga. Dalam arti apa? Orang kalau cemas, contohnya saja ya, orang cemas. Cemas itu kan orang kecemasan hati itu kan waktu makan itu kan lalai, ya. Nah, secara otomatis itu nanti medisnya kena lambung itu kena terus sakit mah itu loh. Itu secara medisnya kan seperti itu. Nah, secara non medisnya itu orang kalau kecemasan itu kan sering melamun, ya. Nah, orang melamun itu kan kata-kata orang-orang zaman dulu ya itu ya. Mbok wong ojo ngelamun, engko ndak kelebon kesambet. Nah itu loh. Dari orang kecemasan itu kan nanti kan akan gampang kena pengaruh-pengaruh negatif itu. Itu jadi untuk diagnosa penyakit pasien itu kalau kita tidak berhadapan secara langsung ataupun diagnosa itu kita sulit untuk menerangkan ini kena apa. Soalnya kan penyakit non medis ya itu kan bermacam-macam. Ya, itu nanti penyakit yang non medis itu kan antara lain kan ada yang dari diri kita sendiri. Nah, ada juga yang dari orang lain. Jadi semua itu kalau tidak diagnosa ketemu langsung atau telepon secara langsung seperti ini kita nggak bisa itu. Jadi dalam arti kan seperti itu. Itu kan intinya kan ya indikasi saja ya. Indikasi itu kalau orang sakit sudah lama minum obat terus periksa ke sana kemari itu kok nggak sembuh, terus penyakitnya itu kan tidak ada diagnosanya, sakitnya apa nggak tahu. Nah itu kan berarti kan ada penyakit-penyakit yang tidak wajar itu. Ya antara lain kan itu biasanya kalau orang-orang Jawa ya itu intinya itu kan kalau ada hal-hal yang kurang bagus atau intinya itu guna-guna atau kiriman itu satu itu ya. Kalau malam itu di atas rumah itu sering terdengar suara ledakan.
Kalau enggak itu taburan pasir. Kalau enggak itu lemparan batu kecil itu. Terus itu alternatif apa satu. Terus yang lainnya itu sering mencium bau-bau bangkai atau bau-bau wewangian itu. Terus sering melihat bayangan kelebatan itu. Terus itu juga nanti sering emosi yang tidak disadari, sepatah dua patah kata, gampang marah-marah tanpa sebab itu. Soalnya kan kalau marah-marah tanpa sebab itu nanti endingnya kan akan padu atau cekcok sama pasangan, nanti endingnya kan berantakan itu. Terus nanti kan antara lain juga itu nanti kalau masak nasi itu sering berubah menjadi warna kuning dan cepat basi itu. Itu kalau hal itu ada, itu berarti ada yang kurang bagus atau kiriman itu. Ya itu kan itu tergantung, sebetulnya itu kan kiriman itu bisa masuk dan tidaknya itu kan tergantung diri kita. Ya, tergantung diri kita itu dalam arti apa? Yang Maha Kuasa itu sayang kepada umatnya, tidak membedakan. Itu sudah jelas. Ya. Sayang kepada umatnya. Iya, itu sudah jelas. Intinya yang Maha Kuasa itu tidak akan merubah sikap, perilaku, nasib, takdir seseorang. Kalau orang itu sendiri yang tidak merubah dengan sendirinya, baik spiritual maupun komersial, gitu loh. Paham kan? Paham. Jadi dalam arti apa? Yang Maha Kuasa itu tidak akan merubah nasib, sikap, perilaku seseorang itu atau takdir orang itu. Kalau orang itu tidak merubah dengan sendirinya, baik spiritual maupun komersial. Nah, spiritual itu gimana caranya hati kita mendekatkan kepada ilahi. Terus komersial itu urusan duniawi gitu. Itu seperti itu.